Dan ini tidak mudah. Banyak yang mengalami dinamika bahkan gagal. Walaupun Allah menyampaikan azwajan, Allah pertemukan dengan satu pernikahan, tapi dinamikanya dalam keluarga tidak semudah ayat ini berbicara. Dan memang nanti ada, kalau kita lihat konteks ayatnya, ada peran dari kita yang harus kita mainkan. Kenapa? Ketika kita bersama Allah pertemukan dengan istri kita atau dengan suami kita, suami istri, maka kita akan mendapatkan pola asuh yang berbeda antara kita dengan istri kita. Maka kalau tidak, bagaimana cara mengkomunikasikannya atau tidak memahami bagaimana Islam mengajarkannya, tidak dipakai dengan cara-cara Islam, tuntunan dari Allah, pasti yang akan adalah yang kita dapatkan banyak sekali sesuatu yang menikah itu bukan tenang, tapi malah perang. Kemudian di situ harus ada pemenuhan hak dan kewajiban. Sehingga ketika seorang yang menikah tidak memahami perannya sebagai seorang suami, perannya sebagai seorang istri, perannya sebagai seorang ayah, perannya sebagai seorang ibu, maka pasti akan terjadi dinamika yang tidak diharapkan. Kemudian dari pernikahan itu dengan kumpul bersama, Allah ingin menumbuhkan maskuliyah. Maskuliyah itu kepemimpinan, rasa tanggung jawab pada diri kita. Seorang istri, dia punya maskuliyah sendiri terhadap suami dan anak-anaknya. Seorang suami juga demikian. Kemudian kuncinya adalah litaskunu ilaiha, adalah komunikasi. Ikhwan dalam Abdullah tahadus bil-iman, ya. Saya menyelesaikan banyak kasus-kasus hampir bercerai di akhwat. Ada kasus yang saya selesaikan 7 lebih kurang, ya, 7 keluar dari akhwat yang alhamdulillah tidak jadi bercerai. Masalahnya satu, yaitu masalah komunikasi antara suami dengan istri. Nah, sehingga litaskunu ilaiha, sehingga ketika komunikasi kita bangun dengan baik, mas'uliyah kita jaga, kita tunaikan, kita pahami hak dan kewajiban kita memahami pola asuh latar belakang untuk istri kita, gitu, suami kita, maka kita akan litaskunu ilaiha, kita akan tenang di dalam. Kemudian yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan kami jadikan di antara kalian berdua rasa cinta dan kasih sayang. Ikhwan dalam wasilah, perlu kita pahami bahwa susunan ayatnya itu menggunakan kata ja'ala. Setiap kata Al-Quran yang menggunakan kata ja'ala, menjadikan atau menciptakan, tapi Allah menggunakan kata ja'ala, berarti Allah menuntut peran aktif dari kita, usaha kita. Jadi ketika kita menikah, kita akan mendapatkan rasa cinta dan mawaddah warahmah. Tapi harus ada peran dari kita. Saya contohkan gini, Rasulullah SAW sering sekali mengucapkan kata-kata cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Karena itu bagian dari bentuk bagaimana peran kita. Pernah nggak kita setiap hari, ketika kita bangun tidur, ketika kita melakukan sesuatu, kita mengucapkan I love you kepada istri kita. Umi, aku sayang sama kamu. Pernah nggak tiba-tiba kita pulang membawakan bunga, gitu, kepada istri kita, gitu. Pernah nggak? Jadi itu bagian dari ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Maka kalau itu tidak ada, gitu, maka susah kebetul. Sehingga pandai-pandailah merayu. Rasulullah paling pandai merayu. Istri juga paling pandai merayu Rasulullah.
sampai turun ayat gitu. Rasulullah suka madu, maka akhirnya apa? Ada seorang istri Rasulullah yang tahu bukan giliran ke rumah beliau, maka beliau menyiapkan madu. Kemudian Rasulullah diajak ngobrol, disiapkan madu. Rasulnya berlama-lama di masjid di rumah salah satu istrinya. Istri yang seharusnya ditepati Rasulullah itu cemburu, marah, cemburu. Artinya apa? Ada peran jalan. Jadi kalau alhamdulillah, ketika kita akan membangun keluarga, pesan Allah itu ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ada peran kita. Pernah nggak ketika kita akan berangkat, kita kecup dengan istri kita mengucapkan pamit, gitu. Kemudian kita bertemu, jadi subhanallah. Dan gak usah malu, mau istri kita, atau seorang istri juga gak usah malu. Kalau suami kita bukan suami orang atau bukan istri orang, ya kan? Kenapa? Karena ada ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ikhwan dan akhwat fillah, cinta, mawaddah, rahmah dan amanah Allah merupakan tali temali ruhiyah sebagai perekat dalam perkawinan dan rumah tangga. Sehingga ini bilang, ketika seseorang tidak ada cinta kepada istrinya atau kepada suaminya, masih ada mawaddah yang Allah berikan. Kalau mawaddah putus, masih ada rahmah. Kalaupun itu tidak tersisa, maka masih ada amanah. Masih ada amanah kepada seorang suami atau kepada istri untuk menjaga keluarga itu. Pernah tidak kita memahami ketika seorang suami, seorang laki-laki mengucapkan akad nikahnya, saya terima nikahnya pulana binti pulana dengan begini tunai. Sesungguhnya itu dia sebuah proses yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidha, perjanjian suci. Perjanjiannya bukan hanya kepada walinya saja, tetapi kepada Allah. Ada amanah, pengambilan amanah. Ketika dalam proses pernikahan tidak ada cinta kepada suaminya, kepada istrinya, pahamilah bahwa ada di situ amanah Allah yang sudah kita ambil. Sehingga mau tidak mau dijaga. Al-Quran mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulan mereka, istri-istri kamu, dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Kata Allah ini, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahuhun syai'an. Ketahuilah, kata Allah, kemudian ketika kamu tidak lagi mencintai, menyukai mereka, istri-istri mereka atau istri kamu, maka bersabarlah. Jangan putuskan tali pernikahan itu. Kata Allah ini, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, antakrahu syai'an, nggak suka sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi perempuan, tetap saja ketika tidak ada rasa cinta, tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah, kita pahami di situ ada amanah. Tetap disuruh Allah kepada Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berinteraksilah dengan cara yang ma'ruf. Maka ketika dia wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka nanti Allah akan tumbuhkan kembali rasa cintanya. Sampai sedemikian rupa kepada Allah. Ini yang harus kita pahami di dalam sebuah
rumah tangga. Kata mawaddah ya, di dalam secara bahasa itu berarti kelapangan atau kekosongan, itu mawaddah. Secara istilah mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jadi yang disebut dengan mawaddah itu tidak ada rasa kehendak buruk kepada pasangannya dan selalu berlapang dada terhadap sisi-sisi kekurangan suami atau pasangannya. Dialah yang disebut dengan cinta plus mawaddah. Bukankah mencintai sesekali hatinya kesal, tidak suka, dan bahkan sampai muncul benci? Ada nggak seorang suami yang benci sama istrinya? Ada. Ada nggak seorang istri yang benci sama suaminya? Buahnya sebal terus? Ada. Sehingga cintanya pudar, bahkan sampai putus. Tetapi hati mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan seperti yang biasa terjadi pada orang-orang yang bercinta. Hal ini karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga akan menutup untuk dijadinya keburukan lahir dan batin. Ini farmafila. Kenapa kita lihat, mohon maaf, banyak sekali kasus-kasus perceraian? Karena berbicaranya hanya cinta. Saya nggak suka dengan dia, saya sudah selesai. Saya nggak ada cinta. Tapi ketika kita paham sebagai sebuah amanah yang kita sudah lakukan akdun nikah, mitsaqan ghalidha, perjanjian suci antara seseorang dengan Allah, maka dia akan menjaga dan nanti akan Allah tumbuhkan. Sehingga alhamdulillah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan istri kita dengan cara yang baik, sebagaimana kita telah mengambil sebuah janji dari Allah. Rahmah itu kasih sayang yang bersumber dari Allah. Dia adalah cinta plus banyak plusnya. Rahmah itu adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati karena menyaksikan ketidakberdayaan pasangannya, sehingga mendorong untuk memberi dan memberdayakannya. Sehingga Imam Ahmad bilang, apa pesan Rasulullah SAW? Cari kelebihan pasangan kamu. Setiap hari kita disuruh untuk dalam berinteraksi cari kelebihannya. Kalau melihat kekurangannya, maka kita merasa punya kewajiban untuk memberikan potensi kepada dia. Nah, munculnya perselisihan atau bahkan sampai perceraian di dalam sebuah keluarga karena apa? Menyaksikan kekurangan, kemudian itu saja yang dilihat. Padahal rahmah itu adalah dia melihat kekurangan dari pasangannya, ya pasti. Karena dia lintas kuno ilaiha. Kalau lintas kuno ilaiha, dia kan berinteraksi setiap hari, tinggal bersama. Dia akan melihat sisi-sisi kekurangan dan kelebihan pasangannya. Dan ketika dia merasa bahwa dengan kacamata dia pasangannya banyak kekurangannya, maka rahmah itu, ketika kita minta rahmah, kita melihat banyak sekali kekurangan istri saya, banyak sekali kekurangan suami saya, maka tugas saya adalah memberdayakan, mengisi kekosongan kekurangannya. Nah, ketika kita berpikir mengisi kekosongan kekurangannya, maka akan tercipta rahmah. Banyak sekali sisi-sisi terjadi perceraian, perselingkuhan, ketidaksukaan, hancurnya rumah tangga karena yang dilihat sisi-sisi kekurangan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, cari kelebihan istri kamu, cari kelebihan suami kamu. Sampai hari kiamat kita akan mendapatkan terus. Cari apalagi kelebihannya deh, apalagi kelebihannya sampai kita wafat. Gitu. Kelebihan itu akan Allah perlihatkan. Nah, inilah rahmat.
Insya Allah ketika kita lakukan itu, maka keluarga muslim itu akan terbangun, keluarga yang saling melengkapi. Ketika kita melihat kekurangan pasangan kita, maka sadarlah bahwa pasangan kita pun melihat kekurangan pada diri kita. Kalau masing-masing saling melihat kekurangannya, maka terjadi apa? Aduh, nyesel gua, kenapa jadi sama dia ya? Gitu. Tapi kalau dicari kelebihannya, maka kita akan senantiasa bersyukur. Yang berikutnya amanah. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain, disertai dengan rasa aman dari pemberinya, karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan itu akan dijaga dan dipelihara dengan baik, serta keberadaannya aman di tangan orang yang diberikan amanah itu. Ikhwan apabila kita, bapak-bapak khususnya, itu telah mengambil satu amanah dan Allah sudah memberikan kepada kita dengan proses ijab qabul itu. Oleh sebab itu dijaga. Istri adalah perempuan yang telah para suami terima amanah dari Allah. Ini harus kita garis bawahi. Bukan dari wali saja, bukan dari bapak mertua saja ketika itu kita ambil. Tetapi istri adalah perempuan yang telah para suami terima amanahnya dari Allah melalui perantara walinya, melalui proses akad nikah yang oleh Allah istilahnya disebut mitsaqan ghalidh, perjanjian suci. Perjanjian suci. Kata mitsaqan ghalidh silakan dilihat dalam Al-Qur'an, itu Allah gunakan cuma 3. Yang pertama, mitsaqan ghalidh itu Allah gunakan perjanjian antara Allah dengan para nabi untuk melaksanakan risalah. Itu disebut mitsaqan ghalidh. Jadi mitsaqan ghalidh itu Allah gunakan perjanjian antara Allah dengan nabi. Itu mitsaqan ghalidh. Yang kedua, perjanjian seorang suami dengan ketika akad nikah, itu mitsaqan ghalidh. Yang ketiga, itu mitsaqan ghalidh Allah gunakan perjanjian Bani Israil kepada Allah untuk tidak nyeleneh. Tapi yang ketiga, orang Bani Israil itu nyeleneh. Dia tidak menepati perjanjian dengan Allah. Nah, orang-orang atau suami-suami yang tidak menjaga amanah pernikahannya itu, dia nyeleneh sama Allah. Ikhwan alhamdulillah, sampai sedemikian rupa pentingnya keluarga muslim. Khutbah Rasulullah dalam khutbah keluarga itu singkat sekali. Ada satu pesan yang Rasulullah SAW berikan. Padahal dalam khutbah keluarga itu sangat singkat, tapi pesannya seperti ini. Ini kata-kata Rasulullah dalam Al-Quran. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan, dalam hal ini istri maksudnya. Sebab kalian para suami telah membawa mereka para istri dengan suatu amanah dari Allah, dan telah halalkan bagi kalian penghormatan mereka dengan kalimat Allah. Sungguh bagi kalian ada hak-hak yang harus dipenuhi istri, dan para istri pun memiliki hak atas kalian. Kebayang gak bagaimana pentingnya menjaga sebuah keluarga, amanah keluarga itu. Sampai dalam haji wada itu Rasul pesannya seperti itu, karena keluarga itu memfondasi. Yang kedua, kenapa kita perlu membentuk keluarga muslim? Yang kedua adalah karena misi penciptaan manusia. Kita masih ingat di dalam Al-Quran pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ikhwan fillah, kita coba pahami susunan ayat ini.
Pertama, Allah menggunakan kata ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menggunakan kata ja'ilun. Tadi kata ja'ala apa? Ada peran yang Allah minta dari kita, dari apa yang Allah ciptakan. Nah, di sini Allah menggunakan isim fa'il. Allah sebagai pelaku menggunakan kata ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah, seorang khalifah di muka bumi. Kemudian bentuk kata khalifah yang belajar bahasa Arab itu bentuknya nakirah. Artinya apa? Artinya bahwa khalifah itu yang akan memimpin di muka bumi ini bisa muslim atau non muslim, orang kafir atau orang beriman. Sehingga nanti siapa saja, kalau orang-orang kafir yang dia bersungguh-sungguh, maka yang akan memimpin peradaban muslim, non muslim. Ketika seorang muslim bersungguh-sungguh, maka Allah berikan kepada muslim. Sehingga Allah katakan ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, otomatis ketika Allah berbicara seperti itu, maka pasti akan terjadi sebuah pertempuran antara kekuatan ideologi sampai hari kiamat. Makanya malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata ja'ilun fil ardi khalifah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Untuk bisa menjalankan khalifah itu, Allah menurunkan seorang rasul sebagai model, Islam sebagai sistem hidup, Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk bisa mengelola. Ketika itu tidak dipakai, maka kepemimpinan dunia kalau dikelola tidak dengan itu maka rusak. Jadi sesungguhnya keluarga yang kita bangun, ketika kita membangun fondasi keluarga muslim, sesungguhnya memang kita sedang mempersiapkan peradaban dunia. Misi penciptaan manusia sesungguhnya adalah kepemimpinan dunia. Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, fi ahsani taqwimnya dalam bentuk yang paling sempurna itu untuk menjalankan fungsi sebagai khalifah. Kalau kita lihat ciptaan Allah antara manusia dengan gunung, mana yang baik? Manusia atau gunung? Mana yang baik? Manusia. Manusia bisa menahan putaran bumi. Kenapa gunung itu berbentuk melingkar ya? Karena dia berfungsi sebagai fondasi, paksa dengan putaran bumi. Kalau tidak ada gunung maka dia akan hancur dengan putaran cepatnya. Bisa nggak manusia? Nggak bisa. Allah menciptakan setiap makhluknya itu sempurna sesuai dengan fungsinya. Nah, Allah menciptakan manusia, fungsi sempurnanya itu untuk memimpin dunia, untuk mengelola. Kalau ditanya mana yang lebih hebat, mana yang lebih baik, gunung atau manusia? Dua-duanya baik sesuai dengan fungsinya. Gunung nggak bisa menjalankan fungsi manusia. Kekhalifahan itu yang Allah berikan. Nah, kemudian sehingga fungsi Islam adalah menjaga dan memelihara fitrah Islamiyah. Fitrah kita adalah bagaimana kita khalifah muslimah, taat kepada Allah. Nah, kepemimpinan dunia itu ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah jadikan visi misi keluarga muslim harus sama dengan visi penciptaan manusia. Nah, ini visi keluarga muslim. Jadi, ikhwan dan akhwat, ketika kita berumah tangga, saat ini kita mulai step visi kita, misi kita. Visi kita adalah yang pertama di dalam Al-Quran disebutkan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pertama, perlu kita pahami visi keluarga muslim adalah menjadikan azwajina wa dzurriyyatina itu qurrata a'yun,
penyejuk pandangan mata. Jadi ikhwan alhamdulillah, terutama para bapak-bapaknya, gitu ya, bahwa tujuan kita berumah tangga itu adalah bagaimana menjadikan istri-istri kita dan anak-anak kita qurrata a'yun, penyejuk pandangan kita dengan nilai-nilai Islam. Bukan hanya itu, tetapi yang berikutnya, visi yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama. Kita mempersiapkan anak kita itu bukan hanya sebagai anak soleh, bukan menjadi anak pintar saja. Terkadang kita gini, teman-teman, di dalam masyarakat umum, orang tua itu akan senang sekali ketika ditanyakan qurrata itu segala sesuatu yang menyenangkan hati dia. Alhamdulillah anak saya sudah bisa membaca, alhamdulillah anak saya sudah bisa berjalan, alhamdulillah anak saya masuk UI, alhamdulillah anak saya sudah terima bekerja, alhamdulillah anak saya sudah punya rumah. Ya kan qurrata kan ya. Itu cukup, bukan sampai di situ saja. Tetapi keluarga muslim yang Allah inginkan adalah waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu kita mempersiapkan anak kita menjadi pemimpin. Nah, peran keluarga muslim adalah mempersiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin. Bukan hanya itu. Di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Visi ketiga adalah menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Ikhwan dan akhwat, Umar bin Khattab itu pernah memarahi petugas Baitul Mal. Kenapa? Karena suatu ketika anaknya itu nenteng koin. Mata satu, kalau kita mungkin 100 rupiah atau 1000 rupiah gitu, nenteng apa? Sedirham. Umar tanya kepada anaknya, kamu bawa uang dari mana? Dari Baitul Mal, dikasih sama petugasnya. Diambil uang itu, kemudian sampai ditemunya petugas Baitul Mal itu mengatakan, engkau ingin memasukkan anak umat ke dalam neraka dengan uang ini. Ini uang umat. Kenapa dikasih ke anak Umar? Bagaimana Tuhan pusatku uang itu? Nah, sampai sedemikian Umar menjaga. Hafsah itu adalah istri Rasulullah, anak dari Umar bin Khattab. Ketika kasus terjadi hadis fitnah kepada Aisyah, Umar bin Khattab ketika itu langsung ke rumah Hafsah. Hafsah, apakah mau cerita tentang engkau ikut bercerita tentang kasus hadis selingkuhnya Aisyah? Kalau engkau berbicara saya enggak. Padahal Hafsah ketika itu istri Rasulullah. Sampai sedemikian Umar sebagai seorang ayah, walaupun anaknya sudah menikah. Tuhan pusatku waktu itu. Kemudian kita juga ingin keluarga kita masuk surga bersama kita. Walladzina amanu wa tabi'u dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kita ingin keluarga anak-anak kita bersama istri kita masuk surga. Itu visi keluarga. Jadi tidak cukup hanya sekedar qurrata a'yun. Nah, ikhwanillah, kenapa kita perlu keluarga muslim? Karena visi kita itu bukan hanya sekedar anak kita pintar, anak kita sukses, tapi anak kita menjadi pemimpin kita persiapkan. Kita ingin anak kita juga bisa terhindar dari api neraka. Kita juga ingin anak kita masuk surga, istri kita masuk surga. Yang ketiga, kenapa kita perlu untuk keluarga muslim? Karena tantangan abad 21 ini buat kita, tantangan kehidupan itu luar biasa. Ada tantangan eksternal yang sekarang ini cukup mengkhawatirkan kita, keluarga muslim, termasuk saya, seluruhnya. Bahkan kiadat-kiadat kita itu juga menghadapi tantangan yang sama. Seluruh kaum muslimin menghadapi tantangan
generasi itu ada tantangannya, tiap generasi keluarga. Yang pertama adalah kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan arus komunikasi. Ini tantangan tersendiri untuk anak kita. Dulu kita nggak pernah mengenal internet, gadget nggak pernah ada di tangan kita. Tapi anak kita sekarang akrab, termasuk anak saya, termasuk anak Pak Ustadz dalamnya. Sehingga apa? Pengaruh dari luar itu mungkin lebih banyak keserap mereka daripada pengaruh kita. Bayangkan kepada ketika kita suami istri sebagai orang tua mereka tidak mampu mendidik mereka, tidak mempersiapkan mereka, maka anak kita dididik oleh internet itu. Jadi orang tua asuhnya adalah internet, dan dampaknya itu sangat luar biasa. Yang berikutnya, kompleksitas kehidupan yang kita rasakan, tuntutan kehidupan. Saya bilang, ketika tadi bab yang pertama tadi, kalau sudah selesai, maka kita akan bisa menghadapi dinamika kompleksitas kehidupan ini. Tapi kalau bab yang satu tadi, antara hubungan kita dengan suami istri itu tidak selesai, maka nggak bisa selesai semuanya. Maka yang manfaat yang tadi kita bangun adalah bagaimana kita membangun mawaddah warahmah. Minimal bagi seorang suami itu adalah memahami menjaga amanah. Kenapa? Karena tantangan yang kita hadapi saat ini kompleksitas kehidupan dan eskalasi persoalan sosial yang sangat luar biasa. Belum lagi kondisi krisis konsep diri dan identitas budaya. Ini yang kita hadapi. Sehingga kita akan dapati banyak keluarga muslim kehilangan arah, nilai, karakter, dan identitas sebagai seorang muslim. Yang kita khawatirkan adalah kita kehilangan arah keluarga kita. Sehingga kunci pertama tadi mohon kita sama-sama jaga dalam pikiran kita bahwa yang harus selesai adalah masalah kita dengan istri kita. Karena kita akan membangun di situ. Kalau itu tidak selesai, ke depan kita akan menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa. Tantangan internalnya apa? Nah, tantangan internalnya itu banyak sekali hal. Tantangan internal yang paling sangat kita lihat di dalam masyarakat muslim adalah kita berkeluarga tapi tidak memahami tentang hukum-hukum di dalam berkeluarga. Saya contohkan, ada seorang suami yang dalam kondisi emosi itu dengan mudahnya langsung saya ulangi kamu orang tua kamu, mengeluarkan kata-kata dia tidak sadar bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata yang bermaksud talak itu adalah dia sudah. Dan ketika dia masuk ke rumah tidak selesai masalahnya. Alhamdulillah, tolong kita pahami bab-bab fikih masalah berkeluarga. Masalah keluarga. Pahami hak dan kewajiban kita masing-masing sebagai suami. Belum lagi permasalahan kita adalah permasalahan dinamika masalah maisha kita, masalah kehidupan kita dan banyak sekali. Belum lagi kita tidak memahami. Nah, satu hal yang di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, keluarga internal itu mereka memiliki kuat talabul ilmi, kekuatan dalam menuntut ilmu. Dan ini hilang dari kita. Kita akhirnya menghadapi sebuah dinamika banyak sekali. Nah, sehingga mohon maaf, kita akan mendapati sekarang dinamika banyak sekali keluarga-keluarga muslim, aktivis dakwah, mereka bercerai. Kenapa?
sarana-sarana, karena kita akan menjawab di sarana-sarana keluarga muslim itu untuk menjawab masalah-masalah internal pada materi sebulan yang akan datang. Yang berikutnya yang kenapa kita perlu membentuk keluarga muslim tadi, estafeta generasi soleh dan muslim. Kita belajar dari grup. Ada grup nasib yang ada lagunya Pak, belajar dari Ibrahim. Ternyata apa menjadi belajar takwa kepada Allah, ya. Nah, kita ada surah As-Saffat ayat 99 sampai 102. Nabi Allah Ibrahim Allah abadikan dan membangun satu keluarga. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Allah Ibrahim berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menuju Tuhanku. Jadi kita lihat Nabi Allah Ibrahim itu menyetel visinya, visi hidupnya, dzahibun ila rabbi sayahdin. Pasti Allah akan memberikan bimbingan buat saya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniai aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah pun mengkaruniai dia ghulamun halim, anak yang soleh. Alhamdulillah. Ini yang harus kita pahami. Ketika kita menginginkan anak yang soleh, maka yang harus kita bina adalah diri kita. Bina saksiyah muslimah, diri kita. Ketika kita ingin istri yang soleh, maka harus kita lakukan adalah membina diri kita menjadi soleh. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, ini dzahibun ila rabbi. Terkadang gini, seorang istri sebel melihat suaminya nggak soleh, maka jadikan dirinya soleh. Maka nanti insya Allah suami bisa diberikan. Ketika kita ingin anak kita soleh, maka jadikan diri kita soleh. Ketika kita ingin anak kita soleh, maka suami istri harus soleh. Setelah itu baru Rabbi habli minas sholihin. Minta sama Allah, ya Allah, karunia itu anak yang soleh. Bina usrah muslim. Jadi bagaimana membina pribadi, kemudian baru membangun keluarga. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya bunayya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini adalah tarbiyatul aulad bil usrah. Ikhwan fillah, rumah kita itu adalah laboratorium kita. Rumah kita itu adalah laboratorium kita untuk mendidik anak kita. Rumah kita itu merupakan laboratorium yang Allah berikan untuk mendidik anak kita. Apapun kondisi anak kita. Maka yang perlu kita pahami adalah ketika kita menginginkan anak yang soleh, generasi yang soleh, maka kita solehkan diri kita solehkan istri kita. Maka yang berikutnya rumah kita jadikan laboratorium pendidikan buat kita. Laboratorium buat kita. Ikhwan dan alhamdulillah, kita sadari bahwa kita sibuknya luar biasa. Maka kita gunakan ketika kita di rumah, kita bisa berinteraksi dengan anak kita dengan baik. Nah, ikhwan alhamdulillah, kenapa bina saksiyah? Karena ketika seseorang membina dirinya secara baik pribadi, maka yang berikutnya ketika dia berkeluarga, maka dia pasti akan membangun keluarga yang muslim juga. Seseorang yang tidak memiliki pembinaan pribadi buat dirinya, maka yang dibangun keluarganya pun bukan keluarga yang soleh.
berikutnya, ketika kita membina keluarga soleh, maka kita akan di situ terjadi sebuah mas'uliyah. Ketika kita menyadari dalam keluarga itu merupakan dinamika strata ya, satu unsur dalam yang paling dasar di dalam masyarakat. Barometernya keluar masyarakat itu ada di keluarga. Dinamika itu banyak sekali di keluarga. Maka di situ Allah menuntut mas'uliyah kita. Jadi ketika kita menikah, sesungguhnya kita sudah siap untuk memegang tanggung jawab kepemimpinan diri kita dan kepemimpinan keluarga kita, memimpin anak kita. Yang berikutnya, di dalam keluarga itu ada tarbiyatul aulad, pendidikan untuk anak-anak kita. Ketika kita salah pendekatannya, maka dampaknya pun akan luar biasa. Yang berikutnya, ketika keluarga-keluarga muslim itu bisa terbangun, maka akan berkumpul nanti dari keluarga-keluarga muslim itu membangun bina mujtama Islami, masyarakat Islam, komunitas muslim. Dari situ nanti baru bina daulah Islamiyah. Yang berikutnya baru khalifatul fil ardh. Khalifatul fil ardh. Itulah peran keluarga. Jadi alhamdulillah, ini yang harus kita pahami. Kenapa kita perlu membentuk keluarga muslim? Dan luar biasa ya alhamdulillah. Ketika kekhilafan itu, kepemimpinan dunia itu adalah kepemimpinan peradaban, dan kepemimpinan pola kehidupan. Bayangkan saat ini kita merasakan sebuah pola kehidupan yang jauh dari Indonesia. Kenapa? Karena kepemimpinan dunianya itu tidak berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi dampaknya luar biasa. Alhamdulillah, inilah mungkin yang menjadi urgensi. Kenapa kita harus membentuk keluarga muslim? Ini yang menjadi why. Alhamdulillah, satu hal yang menjadi perlu dasar, sesibuk apapun kita dengan dinamika yang kita hadapi, tadi faktor internal kita ada maisha dan segala macam, mengenai kebutuhan dan segala macam, maka jangan sampai kita meninggalkan pembinaan diri kita. Bersyukur kita Allah takdirkan berada di dalam satu jamaah yang sebenarnya Allah berikan kepada kita satu hari, satu pekan itu sudah sampai satu hari kita punya pembinaan, dan itu kita syukuri. Nah, kalaupun kita jarang datang, maka akan terjadi trouble nanti. Karena tadi kehidupan skala kehidupan itu luar biasa. Dinamika kehidupan, tantangan keluarga kita itu luar biasa. Belief kita, keyakinan kita pun bisa tergores, terbawa. Nah, sehingga alhamdulillah, Anda mengingatkan kepada kita semua bahwa halaqah itu merupakan satu karunia yang memberikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Karena dari situ kita akan bisa membangun keluarga muslim yang baik. Kalau terkait dengan dinamika, kalau kita lihat yang namanya dinamika keluarga banyak sekali dinamikanya. Bukan jangankan keluarga kita, keluarga Rasulullah pun ada dinamikanya. Keluarga para nabi pun ada dinamikanya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang anaknya, bagaimana Nabi Shu'aib, bagaimana Nabi Ibrahim dengan istrinya. Tantangannya banyak. Inilah yang membuat kebutuhan kita perlu keluarga pembinaan. Bina saksinya. Nah, tarbiyah halaqah itu merupakan sarana bina saksinya al-muslim. Membina diri kita. Ketika kita itu lemah,
kajian Nahwu dan Shorof. Juga ada pesan dari DPC. Silakan Bapak serta Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau dibicarakan atau punya pengalaman yang berbeda, silakan langsung saja dulu jari untuk menyampaikan. Dan mohon maaf suaranya agak keras karena mic-nya nggak sampai digunakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan kepada saya. Nama saya Anwar Baik dari Patani, Ustaz. Berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan masalah dinamika yang terjadi. Saya ingin menggarisbawahi masalah dinamika dan warga. Mungkin yang kebanyakan kita seringkali tidak kontrol dalam kehidupan suami istri gitu ya. Sebelum kita menciptakan jenis global itu kan kalau saya bilang kita harus menciptakan hubungan suami istri itu bisa beres dulu gitu ya. Baru kita akan melangkah selanjutnya kepada kita bagaimana menciptakan anak kita menjadi seorang yang global, menjadi seorang pemimpin dan seterusnya gitu. Nah ternyata dalam mungkin saya ini termasuk produk baru gitu. Jadi mungkin belum tingkat kedewasaan dan ilmuwan memahami bisnis itu belum begitu sempurna dibandingkan bapak-bapak yang sudah pernah berkorban gitu. Dan saya ketika kami ini ataupun saya nggak tahu ini cuma apa saya nggak tahu ya. Jadi persoalannya ketika keluarga itu sering hilang kontrol tentang masalah dan kewajiban suami istri gitu. Kita kan menjadi itu. Jadi kadang-kadang istri mengklaim suami tidak begitu menyempurnakan anak kepada seorang istri dan juga sebaliknya begitu. Ketika itu terjadi, supervisornya wasit itu harus bagaimana juga apa? Kita kan mungkin sering mau berlapor itu kan tidak salah satunya begitu. Jadi pertanyaan saya, ketika kita sering kehilangan kontrol masalah kewajiban, kadang-kadang kita sering mungkin tidak menyempurnakan hak kewajiban suami istri, bagaimana seharusnya yang dilakukan? Baik, Alhamdulillah. Saya menyampaikan memang dinamika keluarga ini, terutama suami istri, itu sangat luar biasa kompleksnya. Dan ini menjadi fondasi ketika kita bisa menyelesaikan, maka insya Allah selesai. Kita banyak belajar dari kondisi. Kalau kita mau melihat yang namanya keluarga, kita berkeluarga, itu seperti kita melihat gunung nanti. Kita lihat bentuk ketika sebelum menikah, melihat sebuah berkeluarga itu indah sekali, seperti gunung gitu. Tapi ketika kita mendaki, mulai melangkah, maka itu akan banyak sekali dinamikanya. Dan dalam kehidupan kita, kenapa disebut dalam ketika kita menikah itu sebagai separuh dari diri kita selesai? Karena memang di dalam kita berkeluarga itu memang aplikasi kehidupan kita itu, beragama kita, aplikasi pemahaman tentang diri kita akan diuji. Kita sabar nggak? Kita akan banyak hal nggak? Itu akan diuji. Nah, yang perlu kita pahami adalah kita tadi yang saya katakan lintas kuno ilaiha. Lintas kuno ilaiha. Nah ini, ketika kita hidup bersama, maka kita perlu pahami bahwa kita berkumpul dengan dua pasangan, ya, pasangan yang berbeda pola asuh, berbeda karakter. Ujungnya satu, komunikasi. Saya pernah mendapatkan ada kasus, saya menyelesaikannya. Kasus itu sederhana masalahnya. Berawal dari ketika ini baru menikah, keluarga itu baru punya anak satu. Jadi ternyata sang suami ini maupun sang istri ketika pengen nggak dikomunikasikan,
suaminya itu pengen kalau dia mau berangkat bekerja itu disiapkan minum, dan yang membuatnya adalah istri. Sang istri di dalam keluarga dulu tidak pernah melihat ibunya atau keluarganya di pagi hari menyiapkan minum, dan sang suami tidak ngomong, sehingga setiap pagi selalu marah dan marahnya tidak berputar, tolong siapkan minum saya. Sebenarnya kalau dia komunikasi, tolong setiap saya mau berangkat buatkan minumnya, selesai kan? Tapi ini tidak dilakukan oleh suaminya. Yang ada ketika mau bekerja marah, istrinya nggak tahu kenapa suaminya marah. Dan akhirnya sampai beberapa yang lalu nyambung, padahal sebenarnya sederhana. Satu, ketika pagi siapkan minum, selesai. Komunikasi. Ini yang saya katakan, ketika kita berkeluarga kita perlu pahami bahwa kita berada dari Tuhan. Maka ketika kita melihat sesuatu yang dari sisi kita tidak berkenan, gitu, atau suaranya keras, misalnya kita lebih keras dari kita biasa di keluarga kita dulu nggak pernah gitu dengan suara keras, kesini baru keras, langsung marah. Belum tentu juga istri kita kurang ajar. Perlu kita lihat pola asuh di rumahnya. Oh ternyata, nah baru kita jelaskan baik-baik. Nah, jadi komunikasi, pentingnya komunikasi dan memahami. Oleh itu, kenapa Allah mengatakan di sini waja'ala bainakum, Allah menjadikan agar kita punya peran. Jadi alhamdulillah, ketika terjadi sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah kita bisa menahan diri kita atau coba memahami kenapa bisa seperti ini. Memang tidak mudah, sekali lagi, karena banyak sekali hal-hal yang ada pada masing-masing kita punya latar belakang. Tetapi yang kita perlu pahami bahwa ketika terjadi perselisihan, maka coba kita lihat dari perselisihan dari keluarga Rasulullah. Saya contohkan ini. Satu ketika Rasulullah datang ke rumah Ali, ditemuinya Fatimah. Fatimah ya, anaknya Rasulullah. Ya Fatimah, mana Ali? Ya Rasulullah, nggak tahu. Rasulullah, wah Fatimah lagi mana nih? Gitu. Ali kemana Fatimah? Nggak tahu. Gitu. Jadi bahasa sederhana gitu. Kemudian apa? Karena Ali nggak ada, Rasulullah tahu. Ada kebiasaan Ali kalau ribut dengan suami istrinya, maka Ali lebih baik mengalah dan dia ke masjid. Maka Ali Rasulullah langsung ke masjid. Di masjid, Ali lagi tiduran, lagi sebel, lagi suntuk di masjid lagi. Dipanggil oleh Rasulullah, ya Abdullah, bapak ini jangan lagi. Ada apa? Di rumah itu nggak beres. Jadi kita lihat mereka ribut, tapi ada salah satu yang mengalah. Ali keluar. Coba kalau Ali yang sautan, jadi lempar-lempar piring. Jadi ada sesuatu yang ditahan. Ada lagi nih saya contohkan. Rasulullah SAW ketika istri-istrinya itu minta kenaikan uang belanja, wajar kan? Wajar. Istri ibu tahu kenaikan uang belanja. Ini nuntut dan Rasulullah bingung gitu. Sampai akhirnya apa? Rasulullah karena diam, dan akhirnya Rasulullah dicoba untuk tidak dimarahin istri-istrinya. Rasulullah diam gitu. Berdiam sampai sekian lama, maka turun ayat. Ayatnya adalah menginformasikan kepada istri-istrinya, kalau kamu minta harta dunia, maka cukupkan. Mari kamu pilih Rasulullah atau. Tapi Rasulullah tak marah-marah di sini. Rasulullah dia. Nah, jadi banyak dinamika dalam kehidupan yang ujungnya dari ini. Kita perlu pahami ketika kita menikah, kita dikasih dulu nilai. Kita di situ ada pola asuh. Maka kita kontrol. Kalau tidak bisa kontrol pun juga Rasul mengajarkan kalau kita lagi marah, jangan mengeluarkan kata-kata yang berbahaya buat dalam keluarga. Saya cari kamu.
udah langsung jatuh tuh. Jadi hati-hati. Nah, jadi perlu kita pahami kan. Jadi yang namanya salah komunikasi, salah itu karena hal yang biasa dalam dinamikanya. Itu yang disebut dengan garamnya rumah tangga. Tinggal bagaimana kita mencoba memahami. Jadi terkadang marah juga. Sampai kan kita Rasulullah mengajarkan kalau susah dikasih unjuk udah nggak ditegur. Gitu. Sampai saya ingat sekali ada ikhwan itu yang punya kalau dia marah itu duduk di satu pojok gitu di dalam rumahnya. Jadi kita tahu tuh kalau suaminya lagi marah, suaminya pojok di situ duduk di soalnya, oh suami saya lagi marah nih gitu. Karena ada tempat yang disepakati kalau marah duduk di situ. Jadi langsung sepakat tuh. Ketika kita kenapa nih istrinya suaminya lagi di pojok di situ duduk gitu gitu. Wah ini datang ya, nggak suka nih. Gitu. Kita tinggi dulu. Jadi sepakati kalau marah nggak usah keluar rumah udah duduk di situ. Itu ada satu keluarga yang seperti itu. Jadi dibuatlah satu dinamika di dalam keluarga. Toh kita bisa di dalam tempat kerja kita bikin aturan-aturan kan? Ya, ini kita buat aturan. Nah nanti soal dalam pekan bulan depan itu ada sarana rumah tangga. Gimana kita dengan couple kita, dengan pasangan kita, dengan zaujah kita membangun komunikasi. Nah jadi yang pasti dinamika pasti ada. Dinamika pasti ada. Tetapi yang perlu kita pahami jangan sampai merusak hal-hal yang melanggar syariat Allah. Jadi itulah. Jadi masalah dinamika keluarga biasa. Biasa. Saya contohkan dinamika yang cukup banyak saya angkat di dalam keluarga juga dinamika keluarga Umar bin Khattab ya. Keluarga Umar bin Khattab. Salah satu istri Umar bin Khattab, berarti bisa salah dua kan ya. Salah satu istri Umar bin Khattab itu caranya luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar itu kan nggak protes dan diam aja. Sampai ketika ada seorang sahabat yang mau mengadukan tentang permasalahannya ketika Umar jadi khalifah. Ketika mau mentok pintu rumah Umar lagi dong istrinya lagi nyak gitu, lagi marah-marah ngomelin Umar. Gitu. Dan Umar lagi komen sama suaminya dia mau sama istrinya. Padahal dia mau ngadu masalah istrinya. Gak jadi tuh. Akhirnya pas ketemu Umar baru setuju. Nah akhirnya mau menjelaskan gitu. Biarin aja kata Umar. Dia yang melahirkan anak saya, dia yang merawat anak saya, dia yang menjaga harta saya gitu. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali satu lagi dari ada ibu-ibu yang mau menyampaikan. Ada ibu? Tidak ada. Ya, berarti ibunya sudah dukun-dukun semua ya. Jadi intinya pada kesempatan kajian kita pada kesempatan sore ini kita menuju sama-sama untuk tinggal tenang dan tentram bersama keluarga kita dan juga diharapkan kita bisa mengambil hikmah kebaikan dari pasangan kita karena setiap orang punya kekurangan dan insya Allah kelebihan kita adalah untuk menutupi kekurangan dari pasangan kita dan juga diharapkan bisa menghadapi tantangan kita ke depan karena kemajuan teknologi sehingga anak-anak kita mungkin lebih terpantau sehingga diharapkan menjadikan keluarga yang sakinah, yang sejuk di badan mata dan contoh yang baik bagi orang-orang yang beriman di dalam kita. Selanjutnya sebelum ditutup dengan doa ada informasi perihal dan sholat dan juga saya sampaikan ada pesan dari PPC yaitu Bapak Ustadz Basuki bahwasanya ada kabar dari saudara kita yaitu Bapak istri dari Bapak Arti ya dari Sukamantri bahwasanya istri beliau sedang melahirkan dan disesar namun anaknya perlu perawatan intensif di rumah sakit sehingga memerlukan tambahan biaya. Beliau mengharapkan tahun bantuan dari saudara-saudara
sudah ada kotak yang milik Bapak Ibu ya. Nah, tapi belum diinformasikan, datanya kotaknya sudah milik duluan. Jadi salah komunikasi. Jadi mohon maaf tadi kotak tadi bukan untuk biaya pelaksanaan acara ini, tapi untuk membantu saudara kita yaitu istri dari Bapak Mahdi tersebut. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum tutup dengan doa, ada informasi sedikit yang berikan aku bersurat agar kita bisa lebih memahami kalimat-kalimat dan bahasa Arab. Itu kami lagi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada kesempatan kali ini saya perkenalkan nama saya Muhammad Dodi lagi, panggilannya Dodi. Ingin memperkenalkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tentang proposal paket belajar ilmu Nahwu Shoroh. Jadi saya insyaallah akan mengadakan Nahwu Shoroh 20 jam. Apa yang disebut Nahwu Shoroh 20 jam? Jadi di sini saya akan membuat kurikulum yang sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Insya Allah program ini 20 jam. Ya, setelah itu sudah nyala ya. 20 jam ini bisa 10 kali pertemuan tatap muka, artinya dari setengah bulan atau 5 kali tatap muka, masing-masing pertemuan 4 jam. Insya Allah setelah mengikutinya, peserta memiliki penguasaan ilmu Nahwu Shoroh sebagaimana para santri yang belajar di pesantren selama 3 tahun. Jadi ini sudah sangat ringkas ya dan mudah dipahami. Nanti juga kita akan ada latihan-latihan sehingga setelah kita belajar ini kita akan dapat membaca Al-Quran dan menerjemahkan pula sehingga kita lebih paham apalagi ya ada keinginan untuk menghafal Al-Quran sambil memahami maknanya itu lebih afdal dan lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Nah ini nanti sekilas saja tentang kurikulumnya. Ini kita ada 10 kali pertemuan masing-masing 2 jam. Pertama kita dasar dulu ya. Kemudian nanti yang disebut isim, fi'il dan huruf. Kemudian isim-isim itu seperti apa saja klasifikasinya. Ini sudah saya ada, cuma saya memprintnya terbatas ya, nanti bisa kontak saya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian, belajar Nahwu Shoroh ini adalah sulit karena saya punya latar belakang umum yang dari pesantren. Saya itu lulusan ekonomi. Dan setelah saya ikuti ini kurang lebih sudah sampai 1 tahun ya, saya sendiri dulu memang pernah berbahasa Arab. Itu mudah gitu. Apalagi ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membaca Al-Quran sangat mudah. Jadi silakan nanti bisa menghubungi saya di nomor HP atau WhatsApp nomor 0817. Silakan yang bapak-bapak yang mendengar atau ibu-ibu 0817 9139 284 atau email saya Muhammad Dodi 19@yahoo.com. Insya Allah kalau ada peminatnya minimal 10 orang kita akan bisa kelas, mungkin bisa bersama dengan Lama Asar atau di tempat yang kita sepakati dengan nanti biaya yang kita sepakati pula. Itu aja. Terima kasih atas waktunya dari bapak-bapak ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih tentang Nahwu Shoroh agar kita lebih memahami kalimat-kalimat dan juga bahasa Arab. Mungkin kalau kita baca Al-Quran atau sedang melaksanakan ibadah di Arab sana
WhatsApp atau langsung SMS ya, atau melalui email. Sangat banyak jaringan informasinya. Silakan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pengunjung acara ini kami dari panitia sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tentu saja kami atas nama panitia dan maaf atas kekurangan yang kami sampaikan, yang kami sajikan hanya sebatas ini saja.